Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 11? Hari ini kita masuk pertemuan keempat pada pelajaran PAI. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke, kita langsung ke materinya. Di pertemuan keempat ini, kita membahas tentang muamalah. Sebelum masuk ke materinya, ruang lingkup muamalah itu ada beberapa poin yang akan kita bahas pada semester ini. Di antaranya yaitu, yang pertama ada jual beli. Kemudian yang kedua ada riba. Yang ketiga ada syirkah. Yang keempat ada bank atau bank. Yang kelima yaitu ada asuransi. Nah, kita dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang di poin yang pertama, yaitu tentang jual beli. Langsung saja kita ke materi berikutnya. Muamalah menurut etimologi atau menurut bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amalah yu'amilu muamalah. Artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Itu secara bahasa. Nah, kemudian untuk secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Sattar, muamalah yaitu hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia, mulai mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, dan lain sebagainya. Itu yang diungkapkan oleh Abdul Sattar. Secara khusus atau secara sempit, pengertian dari muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Artinya apapun yang ditukarkan, apapun jenis barang yang ditukarkan selagi memiliki manfaat itu disebut namanya muamalah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup muamalah di zaman modern, di zaman sekarang. Apa-apa saja muamalah itu di zaman sekarang yang kita hadapi. Adapun ruang lingkup dari muamalah di zaman sekarang yaitu yang pertama ada perbankan, yang kedua ada asuransi, yang ketiga pasar modal, ada obligasi, ada reksadana, kemudian ada koperasi, pegadaian, dan lain sebagainya. Ada 12 poin yang saya tuliskan di samping saya. Kalian bisa baca dan nanti kalian bisa resume kembali. Jadi kesimpulannya yaitu muamalah bisa diartikan sebagai tukar menukar barang yang bermanfaat. Seperti itu. Misalnya kamu menjual sesuatu, kamu membeli sesuatu, itu kamu sedang melakukan apa yang disebut dengan muamalah. Kemudian yang kita bahas di sini yaitu tentang jual beli yang pertama. Apa itu jual beli? Jual beli menurut dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini sudah pasti tentu bahwasanya jual beli itu dihalalkan selagi masih dalam ketentuan Islam, masih berdasarkan dalam ketentuan Al-Quran dan hadis. Sebenarnya apa sih pengertian jual beli? Mungkin kan sudah tahu pengertian jual beli itu pasti yang ada namanya tukar menukar. Ya, kalian beli sesuatu, kalian menukarkan uang dengan barang. Saya rasa kalian sudah paham mengenai pengertian jual beli. Bisa itu dengan uang, bisa itu dengan barang, ya seperti itu. Poin yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang rukun jual beli. Apa-apa saja rukun jual beli itu? Yang pertama ada pelaku, yang kedua ada barang, yang ketiga ada akad. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pelaku di sini maksudnya yaitu ada penjual dan ada pembeli. Dan antara penjual dan pembeli itu haruslah baligh, berakal baligh. Ya, artinya sudah mampu melihat jumlah uang seperti itu. Jadi jangan misalnya masih anak-anak, dia belum mengetahui jumlah uang itu sudah suruh dibeli misalnya cabai. Sementara dia nggak tahu. Nah, hasil dia ditoko-tokoi sama penjualnya seperti itu. Kemudian barang. Barang ini maksudnya gimana, Sir? Nah, barang di sini yang pertama itu harus suci. Kemudian yang kedua harus bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu ada dimiliki, artinya barang itu milik sendiri. Gitu, bukan milik orang lain yang ujung-ujungnya nanti menimbulkan perkara. Yang keempat yaitu bisa diserahkan. Dan yang kelima
itu ada terukur seperti itu. Jadi mulai dari kelima poin ini menjadi pedoman barang yang akan kita jual belikan gitu. Jadi Sir, kalau narkoba boleh nggak? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Itu barang yang tidak suci. Kenapa tidak suci? Karena ya kalian sudah pas tahu narkoba itu haram. Jadi barang yang kita jual belikan itu harus halal 100% gitu ya. Jangan misalnya kalian udah barang colongan terus kalian jual belikan lagi, udah kalian kena dosa lagi seperti itu ya, paham ya? Dan yang terakhir yaitu akad. Akad ini suatu perkataan antara ijab kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara atau hukum Islam yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Contohnya akad ini misalnya, makasih ya Wak, nah itu sudah termasuk akad. Saya beli ya Wak, itu artinya ada serah terima antara penjual dan pembeli. Jangan misalnya kalian beli, tuh Wak beli cabai 5 kilo, tuh kalau kasih duitnya langsung pergi. Nah, setidaknya kalian mengucapkan terima kasih ya Wak gitu, atau saya beli ya Wak cabainya gitu. Itu sudah termasuk kalimat akad. Artinya apa? Akad di sini yaitu simbolis bahwasanya si penjual ikhlas dan pembeli juga ikhlas seperti itu ya. Oke, nah itu mengenai tentang rukun jual beli. Poin berikutnya yaitu ada perilaku penjual dan pembeli. Kalian bisa baca ada berlaku benar atau lurus. Kemudian yang kedua menepati amanah. Yang ketiga ada jujur. Keempat ada khiyar. Khiyar ini yaitu hak untuk memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Jadi khiyar ini zaman sekarang kita bisa sebut ini COD. Khiyar ini ada 3, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib atau cacat. Mari kita bahas satu persatu dari khiyar tersebut. Yang pertama yaitu ada khiyar majelis. Khiyar majelis yaitu hak pilihan ketika di tempat jual beli. Untuk penjelasan selanjutnya kalian bisa baca. Nah, saya akan jelaskan khiyar majelis ini gimana. Contohnya, kalian membeli sepatu di online shop atau di salah satu aplikasi Facebook misalnya. Kalian bilang COD ya Bang, COD ya Gan, COD ya Sis, nah gitu. Jadi ketika kalian melakukan COD, itulah disebut dengan khiyar. Nah, khiyar majelis ini bagaimana? Kalian menentukan sepakat atau tidaknya itu di lokasi saat jumpa. Kalau kalian tidak jadi, maka kalian tentukan situ. Nah, seandainya sudah jadi, maka kalian ambil barangnya. Ketika kalian berpisah, meninggalkan satu sama lain, itu jual belinya tidak bisa dibatalkan, alias sudah sah seperti itu. Ini yang disebut namanya khiyar majelis. Nah, ini COD tipe yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu apa? Kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat. Nah, kembali lagi di salah satu belanja online, misalkan di Facebook atau dimanapun, kalian kalian membeli barang. Nah, kalian itu COD. Tapi kalian bilang gini, Mbak, saya janji uangnya nanti tunggu COD ya. Atau kalian meminta syarat-syarat tertentu kepada penjual gitu. Dan ketika seperti itu kalian juga harus amanah gitu. Jangan ketika kalian sudah memberi syarat, ketika kalian melakukan janji tetapi kalian malah mengingkari. Yang ketiga yaitu ada khiyar aib. Khiyar aib itu apa? Untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu yang cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Barang yang diperjualbelikan itu memiliki cacat dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Karena kita masih awam, kita kan nggak tahu ini kerusakan HP kita apa, misalnya entah getarnya itu nggak bisa dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu tadi macam-macam khiyar. Khiyar ini biasa diterapkan untuk kalangan yang berbelanja online atau yang jual beli online seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada transaksi yang dilarang. Apa-apa saja? Yang pertama, semua investasi dan perdagangan barang dan jasa yang diharamkan Allah, yaitu jual beli manusia, narkoba dan lain sebagainya. Itu barang yang haram. Itu dilarang dalam jual beli Islam.
Kemudian yang kedua ada apa? Riba. Yang ketiga ada penipuan. Yang keempat ada perjudian. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat slide-slide yang saya tampilkan. Itu kurang lebih ada beberapa poin. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugasnya saya tulis di Google Classroom. Tetap sehat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.